Hai semuanya teman-teman rekan trader sekalian, welcome back to my channel, William Hartanto. Dan hari ini ini akhir bulan September, ada sebuah saham yang cukup menarik di 30 September 2020 ini, dan saya bermaksud untuk melakukan review sekaligus mengajarkan kepada teman-teman sekalian untuk membuat analisa saham dari sudut pandang yang lebih mudah. Karena seperti yang kita tahu, belakangan ini jumlah edukator saham tuh semakin banyak, dan ya memang itu ada fasilitas yang baik, semakin banyak sumber belajar semakin baik. Nah, kalau sudut pandangnya semakin banyak yang berbeda, biasanya yang masih baru punya kendala. Kira-kira bingung gue mesti ikut yang mana atau percaya yang mana. Kalau di video ini sesuai dengan judulnya, saya akan ngajarin cara blow on. Artinya ini bukan cara yang dipakai orang blow on, melainkan cara yang sederhana banget, yang boleh bilang orang yang belum ngerti banget aja juga bisa langsung tahu untuk mengidentifikasi pergerakan satu saham. Bisa diterapkan ke semua saham untuk membaca tren. Dan secara khusus saham yang saya pilih adalah Telkom, yang mana menjadi salah satu saham penekan IHSG sampai pada bulan September 2020 ini. Kita akan coba mulai dulu lihat chartnya. Nah, ini adalah chart saham Telkom, dan untuk memperjelas saya akan bantu zoom lebih jauh supaya seperti yang saya terima masukan dari salah satu penonton, yaitu katanya zoomnya selama ini kurang jelas. Nah, ini kita sama-sama Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau saham Telkom. Nah, seperti yang kita lihat sahamnya sebenarnya pergerakannya menurun terus ya. Dan sampai pada 30 September, tepat sehari sebelum awal bulan baru, makin menurun. Nah, ini saya ada buat beberapa gambar-gambar garis support dan resisten, yang mana ya pasti semua orang yang analisa secara teknikal juga pasti menggambar grafik. Ya, orang bilang kalau nggak ngelukis grafik bukan analisa teknikal namanya. Namun kalau kita lihat sederhana sekali kesimpulannya, setiap support dijebol terus. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang membuat gambar yang sama dengan saya, angka support resistennya, dan mungkin sekarang lagi kecewa gitu ya. Gue gambar support malah dijebol ya. Memang faktanya garis yang kalian gambar nggak akan bisa menentukan harga juga, nggak akan bisa ketahan sama garis, tapi dari marketnya. Tapi jangan kecil hati, bahkan dengan penentuan dengan membuat gambar seperti ini, sebenarnya kalian udah benar dalam hal mengidentifikasi support dan resisten untuk saham Telkom. Hanya saja marketnya tidak mengizinkan gitu ya, marketnya terus masih ingin menurun dari segi harga saham. Jadi analisanya nggak salah, identifikasi support resistannya benar, hanya saja marketnya aja yang masih turun. Telkom adalah bukti nyata bahwa seperti yang kita tahu waktu 2020 ini di awal Maret, sekitar akhir Maret maksud saya, sekitar 20-an, itu IHSG rebound. Namun kenyataannya kalau kita lihat, IHSG naik, Telkomnya turun. Itulah kenapa saya juga pernah bikin vlog gunanya apa lo lihat indeks, karena IHSG sama Porto nggak selalu senada. Buktinya aja kalau sekarang ada beberapa teman yang beli saham Telkom dari bulan Maret, sekarang posisinya minus, sedangkan IHSG mungkin masih plus kalau kita hitung ya. Saya nggak tampil IHSG sini, kita nggak review. Cuma perkiraan saya aja bahwa IHSG dari level terendah Maret sampai hari ini masih posisi naik, sedangkan Telkom malah menurun. Jadi itu adalah bukti indeks itu nggak terlalu ngaruh dengan portofolio kalian, kecuali kalian belinya ETF LQ45 misalnya. Nah, karena saya akan kasih lihat cara identifikasinya sederhana banget. Kalau misalnya menggunakan support resisten dengan trend line atau skala linear gitu biasanya disebut oleh beberapa orang, nggak berlaku. Coba gunakan indikator yang dinamis. Indikator yang dinamis itu hanya dua macam yang saya akan pakai, yaitu MA cross dengan MACD. Sama-sama MA-nya adalah moving average, hanya saja sifatnya yang satu lebih slow, yang satu lebih smooth dengan pergerakan harga saham. Dan MA cross yang saya pakai, bisa teman-teman catat, menggunakan MA periode 5 hari dan 20 hari. Jadi dengan sifat yang dinamis, kita kombinasikan ke dalam chart untuk melihat pergerakan tren harga saham ini masih mau kemana. Dan kita akan terapkan pada saham Telkom ini juga. Mari kita mulai. Nah, ini chart Telkomnya, support resisten yang garis-garis horizontal udah saya buang. Kita zoom kembali. Kita perlihatkan Telekomunikasi Indonesia, ini pergerakan bulan Maret. Dan harga Telkom, oh ternyata pas ya balik ke bulan Maret. Jadi kalau di compare sama IHSG, IHSG masih plus kalau kita lihat. Karena waktu itu IHSG 3.900-an, sekarang masih di 4.000 sekian. Ya pala 3, pala 4 udah jelas masih naik gitu. Sedangkan Telkom malah siapapun yang beli di Maret itu dapat terendah pun sekarang BEP. Nggak posisi plus. Nah, tadi kan saya katakan saya menggunakan MA5 dan MA20. Untuk memperjelas ciri-cirinya di sini.
MA5 yang warna biru, MA20 yang warna merah. Dan kita lihat MA yang berdempet sama candlestick. Jelas sekali Telkom sekitar dari Juli ya, menurun terus, dan ternyata MA20 yang warna merah tidak sanggup ditembus. Dan bahkan sejak Agustus kondisi lebih parah ya, turun terus, MA5 aja nggak bisa lewat sampai pada pergerakan di hari Rabu 30 September 2020 cuma naik sebentar, di MA5 turun lagi. Luar biasa sebenarnya, ini strong downtrend kalau kita bilangnya. Lebih lanjut, kalau kita lihat dari sudut pandang MACD, dari awal September dead cross dan semakin jauh dari titik nolnya atau center line-nya. Jadi jelas sekali MACD sama aja intinya, dan histogramnya pun semakin menurun ya, semakin panjang ke bawah. Dan kata lain, memang indikasi Telkom menurun masih panjang kisahnya. Namun sorry banget kalau yang punya posisi ini nggak maksud nakutin, justru kalian sebenarnya bisa pakai indikator ini untuk susun strategi. Bila mana sudah jenuh jual, memang rebound, kalian bisa mulai average down. Teknik MA5 ini pernah saya pakai pada Outlook IHSG di hari pokoknya tanggal 23 September ya. Ini diposting di Instagram WH Project Official. Di situ tertulis di bagian kotak merah, IHSG mencoba hampir resisten pada area MA5, namun jika distribusi menurun kembali. Dan kalau kita lihat gambar sebelahnya, jelas sekali di garis merah MA5 IHSG nyentuh doang hampir dan turun lagi. Jadi inilah akurasi dari penggunaan indikator MA5 untuk mengukur tren. Nah, jadi sederhananya begini cara bacanya. Kalau kita pakai MA5 dan MA20 itu, untuk downtrend maupun uptrend, pertama crossing dulu gitu kan. Lalu trend following dimulai dengan MA itu juga. Karena MA itu punya dua fungsi, momentum, yaitu ketika terjadi crossing. Kalau momentum naik, dia crossnya ke atas atau disebut golden cross. Kalau menurun, disebutnya dead cross, MA5, MA20 crossing ke bawah. Otomatis setelah itu kita akan lihat MA5 berdempetan sama candlestick. Dan biasanya kalau kita mau bilang itu strong downtrend atau strong uptrend, ciri khasnya candlesticknya akan selalu mental dari MA5. Jadi kejadian yang kebetulan di Telkom dan IHSG ini adalah contoh yang lagi downtrend. Memang ini tahun lagi pandemi, susah nyari yang uptrend. Biasanya uptrendnya juga ada beberapa yang false, kita ambil contoh yang lagi downtrend untuk belajar. Nanti kalau udah uptrend tinggal teman-teman balik aja, dia naik, koreksinya cuma sampai MA5 naik lagi gitu ya. Nah, contoh Telkom tadi memperlihatkan dengan jelas beberapa hari turun terus di bawah MA5. Naik sebentar, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Jadi dengan menggunakan MA ini aja, teman-teman tanpa sudut pandang yang lain, secara teknikal langsung mendapat gambaran bahwa oh ini Telkom belum kelar turunnya. Jadi kalau misalnya sesekali rebound boleh beli nggak? Coba lihat MA5 dulu. MA5-nya lolos nggak? Kalau MA5 nggak lolos, hampir bisa dipastikan, nggak 100% tapi hampir saya pastikan turun lagi. Dan udah beberapa kejadian terbukti ya. Jadi sederhana banget caranya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat data dari bulan Agustus sampai akhir September. Soalnya saya melihat sebenarnya peminat saham Telkom masih tinggi. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Saya coba menilai dari broker summary, karena kalau dibilang alasannya ini karena perusahaan BUMN, blue chips, justru harga lagi turun. Atau mungkin faktor karena BUMN selalu kasih dividen, bisa jadi. Ya, itu saya belum tahu persis dari sisi psikologi pasarnya kemana, tapi saya coba lihat data dari perdagangannya dulu, sebagai data tambahan aja. Jangan kalau misalnya nanti buat teman-teman yang belum biasa dengan cara ini, bisa terapkan dengan menggunakan MA cross aja. Jadi tinggal pilih mau sederhana atau enggak. Mau teknikalnya doang juga nggak masalah. Nanti ketika golden cross, it's time to buy gitu ya. Kayak ini adalah buka data broker summary untuk Telkom. Here goes broker summary untuk saham Telkom. Cek kembali. Telekomunikasi Indonesia TLKM Persero Tbk dengan data pasar reguler 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020. Di sini saya melihat net fall dari buyernya paling besar cuma 1,42 juta. Net sell-nya, kalau yang dari sisi seller, kita net fall-nya nomor 1 aja dalam 3 juta. Sangat tidak adil dalam waktu 1 Agustus sampai 30 September. Nah, di sini saya ada sortir khusus di broker ZP karena saya melihat buy volume-nya terbesar dari 5 broker teratas yang mencatatkan net sell. Gitu ya.
Di situ kita lihat ada 2,6 juta lot. Perkiraan saya dia melakukan markup sesekali, yang mana naiknya ketahan di EMA 5, turun lagi. Mungkin pelakunya paling besar kemungkinannya di dia. Jadi dengan demikian mungkin beberapa teman-teman yang lihat saat ZP lagi beli melakukan markup atau ya melakukan markup maksud saya berpikir bahwa Telkom akan menyudahi penurunannya dan arahnya akan naik. Ternyata nggak jadi-jadi. Dan ternyata sambil itu jualannya 4,3 jutaan dan berakhir dengan net sale, selebihnya kita udah tahu. Dan kebetulan Telkom ini agak lebih mudah untuk dipelajari karena saham-saham blue chip pada umumnya masih mayoritas pegang oleh investor asing. Dengan kata lain, kalau kalian pakai teknik foreign flow juga mesti dapat jawabannya untuk saham Telkom ini. Oke, pretty easy. Jadi sebenarnya saya ngelihat Telkom ini tadinya saya nggak pikir mau perlu dibahas karena gampang banget gitu. Cuman beberapa kali lihat-lihat di Facebook atau di komunitas yang lain banyak yang bahas. Sudut pandangnya ya nggak bilang salah sih. Cuma maksud saya kenapa menjelimet gitu. Padahal lu cuman modal EMA 5, EMA 20 pun pasti dapat jawabannya. Yang kata lain ya kita nggak menyatakan mereka salah, hanya saja bisa dipersingkat untuk mendapatkan jawaban. Oh, Telkom turun apa ya? Yang 5 aja nggak lewat, selesai gitu kan. Secara teknikal gampang banget. Dan ini triknya saya ngajarin di video ini. Nah, tentunya kembali saya ingetin. Semua akumulasi akan berakhir dengan distribusi. Dan semua distribusi akan berakhir dengan reakumulasi alias dibeli kembali. Nah, kata lain, Telkom ini dijadikan bahan edukasi untuk membaca arah tren, namun pada waktunya tentu akan naik lagi. Seperti yang kita tahu, blue chip pasti yang gerakin IHSG, termasuk Telkom, gitu ya. Dengan kata lain, dengan metode ini, saya udah ajarin teman-teman untuk nge-track apakah Telkom masih akan turun atau enggak, dan bisa mempersiapkan apakah Telkom akan mulai naik atau enggak dari indikator yang saya udah ajarin. Selamat mencoba dan kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. See you again.